Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, siap. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang PPKN, muatan pembelajaran IPS, dan SPTP. Pertama, kita akan belajar tentang IPS. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kemarin waktu di kelas, Budian sudah memberikan contoh. Ada contoh interaksi antara individu dengan individu, seperti antara pembeli yang satu dengan penjual. Atau contoh interaksi antara individu dengan kelompok, misalnya Bu guru sedang mengajar di depan kelas. Nah, itu contoh interaksi individu dengan kelompok. Contoh interaksi kelompok dengan kelompok misalnya apa ya? Ada yang tahu? Iya, misalnya Persebaya melawan Persipura. Nah, itu adalah contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, di sini ada gambar nelayan yang sedang pergi melaut. Nah, ini merupakan contoh nelayan yang sedang berinteraksi dengan lingkungannya saat melaut. Hubungan timbal balik dan saling memengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitar disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Jadi ada interaksi sosial, lalu ada interaksi dengan lingkungan hidup. Misalnya contoh lain adalah Mas Hafiz sedang pergi ke gunung. Dia menikmati keindahan alam, udara yang sejuk, pohon-pohon yang rimbun. Nah, ini merupakan salah satu contoh interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, sekarang interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Jadi tadi ada interaksi dengan lingkungan, ada interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun berkelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Jadi tadi ada interaksi lingkungan sosial, itu ada individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Satu lagi lingkungan alam sekitar, berarti dengan lingkungan hidupnya. Upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi pasar. Aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Nah, kemudian ingat lagi, pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Ingat ya. Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Keragaman justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi keragaman yang ada di Indonesia, baik suku, budaya, agama, ras, semuanya itu bukan menjadi faktor untuk perpecahan, tetapi menjadi
suatu hal yang bisa memperkuat persatuan maupun kesatuan bangsa, bahkan bisa menjadi kekayaan Indonesia itu sendiri dan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Indonesia. Keragaman di lingkungan sekitar. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Ada gambar orang yang sedang melakukan kerja bakti. Kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Dedi memiliki teman-teman dari beragam suku, budaya, dan agama. Meskipun berbeda satu sama lain, kalian harus memiliki sikap toleransi kepada teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, itu merupakan sikap toleransi. Manfaat kerjasama dalam keragaman. Di sini kita bisa mengambil beberapa manfaat adanya kerja sama atau kerja kelompok. Yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan serta lebih cepat selesai. Dan yang terakhir, dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas ada kerja kelompok. Nah, di situ kita bisa melakukan kerjasama dalam keragaman. Keragaman adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat ditetapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, adat istiadat yang berupa tertulis. Tertulis ini berarti berupa peraturan atau dokumen. Yang kedua, tidak tertulis. Seperti cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Contoh adat istiadat seperti adat istiadat Ngaben. Ngaben ini merupakan proses pembakaran mayat yang ada di daerah Bali. Lalu ada Tabwik di Sumatera Barat. Ada Dukderan di Semarang. Lalu ada lompat batu Fahumbu di Nias. Seperti pada gambar itu kan contoh adat istiadat lompat batu di Nias. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan ini merupakan mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama. Nah, masih ingat kan apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Iya, maknanya adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai yang dapat terwujud melalui kerja sama. Manfaat keragaman budaya di masyarakat. Bangsa Indonesia dikenal sebagai besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adanya keragaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia, diantaranya menemukan sifat nasionalisme sebagai identitas bangsa di dunia internasional, karena memang kebudayaan Indonesia yang banyak sekali yang berbeda-beda dan beragam itu sangat dikenal di dunia internasional. Lalu yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Jadi keragaman itu bukan sebagai pemecah belah, tetapi sebagai alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata, dan yang terakhir memupuk sikap toleransi, sikap saling menghargai dan menghormati di antara perbedaan yang ada. Menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada, fungsinya sebagai pembentuk ritme. Alat musik ritmis ini dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan. Misalnya marakas, gendang yang ada di Jawa itu ya, dan triangle.
Jadi ingat, alat musik ritmis itu yang dipukul atau digoyangkan. Di sini ada gambar seorang anak bermain alat musik ritmis sederhana, yaitu gendang. Jenis-jenis alat musik daerah. Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh alat musik daerah. Angklung ada di Jawa Barat. Sasando ada di NTT. Kolintang ada di Sulawesi Utara. Alat musik daerah memiliki ciri khas dan keunikan dari bentuk dan suara yang dihasilkan alat musik tersebut. Properti pada tari daerah. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang properti pada tari daerah. Properti tari adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tari. Contoh, tari reog dari Ponorogo memiliki properti topeng reog yang besar itu ya, itu topeng reog. Lalu tari kuda lumping dari Yogyakarta memiliki properti jaranan. Lalu ada tari jaipong dari Karawang, Jawa Barat. Propertinya adalah selendang. Tari baksa kembang dari Banjar, propertinya adalah rangkaian bunga. Tari serampang 12 dari Deli Serdang memiliki properti sapu tangan. Tari merak dari Pasundan atau Jawa Barat juga, propertinya adalah mahkota. Lalu ada tari kancet papatai dari Kalimantan memiliki properti mandau, perisai, dan baju perang. Nah, seperti inilah tari kancet papatai. Tari kancet papatai ini atau juga disebut dengan tari perang merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak. Dayak ini nama suku ya. Pahlawan Dayak Kenya yang sedang berperang melawan musuh. Tarian menggambarkan tentang keberanian para pria atau Aceh Dayak Kenya dalam berperang. Properti yang digunakan ada mandau, ada perisai, lalu ada baju perang. Gerak tari lincah, gesit, penuh semangat, terkadang disertai dengan pekikan si penari dan didominasi gerakan melompat kecil. Tarian dari berbagai daerah. Banyak tarian daerah di Indonesia menggunakan pola lantai dalam tariannya. Pola lantai yang digunakan ada yang rumit, ada pula yang sederhana. Selain pola lantai yang berbeda, tarian daerah di Indonesia juga memiliki properti yang berbeda. Contohnya, tari pendet memiliki properti bokor yang berhiaskan janur dan berisi bunga. Tari piring, propertinya piring. Tari topeng punya properti topeng dan kipas. Tari bondan, propertinya payung, boneka bayi, dan kendang. Itu dulu dari Budian hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.